Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, baiklah, hari ini kita akan review materi tentang bab 2 kecepatan dan debit. Sebenarnya ini pernah Bunda sampaikan pada materi dahulu ya, tapi ini akan Bunda review ulang lagi. Karena kemarin kita sudah belajar tentang review materi bab 1 operasi hitung pecahan. Jadi ini nanti silakan Ananda pelajari. Jika yang bingung silakan ditanyakan kepada Bunda ya. Oke, langsung saja. Nih, nomor 1 adalah 3 jam ditambah 120 menit sama dengan titik-titik detik. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, artinya ini kan yang ditanya detik nih. Berarti jam sama menit ini kita jadiin detik semuanya. Jadi 3 jam sama dengan 180 menit. 180 menit ditambah 120 menit sama dengan 300 menit. Nah, 300 menit ini mau kita jadiin detik. Jadi 300 dikali 60 karena 1 menitnya 60. Maka dia jadi 18.000 detik. Untuk soal nomor 2, ujian matematika berlangsung selama 3,5 jam, sedangkan ujian tematik berlangsung selama 1/4 jam. Kedua ujian tersebut berlangsung selama, nah berarti yang diketahui tadi ujian matematika selama 3,5 jam, atau kalau kita jadiin pecahan itu 3/1/2 ditambah dengan ujian tematik 1/4. Jadi 3/1/2 ditambah 1/4. Nah, ingat di sini ada pecahan campuran dan pecahan biasa. Jadi yang campurannya kita rubah menjadi biasa terlebih dahulu. 3 dikali 2 6 ditambah 1 sama dengan 7/2 ditambah 1/4. Kemudian kalau sudah seperti ini kita samakan penyebutnya menjadi angka 4. Jadi 4 dibagi 2, 2 dikali 7, 14. 4 dibagi 4, 1. Dikali 1, 1. Kemudian lalu kita tambahkan 15/4. Atau 15/4 ini kalau mau kita sederhanakan menjadi 3/4 jam, atau kita singkat menjadi 3 jam 45 menit. Nah, untuk soal nomor 3, 12.500 cm ditambah 32 dm dikurang 75 m sama dengan titik-titik dm. Oke, yang ditanya di sini adalah dm-nya ya. Jadi yang cm dan meter ini kita rubah semuanya menjadi dm. Ingat ya, kita menggunakan tangga, atau kalian bisa mengalihkan atau membagikan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi yang diketahui 12.500 cm ini sama dengan, kalau kita jadikan menjadi dm itu 1250 karena dibagi ya. Kemudian 32 dm tetap, dan yang terakhir itu 75 m. Ini kalau kita mau jadiin dm berarti kita kali, jadinya 750 dm. Sudah seperti ini kan semuanya udah jadi dm nih. Ada 1250 ditambah 32 dan dikurang 750. Setelah ini baru kita operasikan menjadi 532 dm. Jadi intinya kalau kita ketemu soal seperti ini, kita harus lihat perintahnya mau dijadiin apa dia. Kemudian kalau ada yang nggak sama, kita rubah dulu dengan aturan tangga ya yang sudah kita pelajari. Oke. Next ya, ini soal selanjutnya yaitu kecepatan rata-rata sebuah mobil 120 km per jam. Jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut dalam waktu 45 menit adalah, berarti kalau kayak gini nih, yang ditanya itu adalah S-nya ya. Jadi diketahui volume sama dengan 120 km per jam. Kemudian waktunya ini sama dengan 45 menit. Yang ditanya adalah S-nya. Jawab, T sama dengan 45 menit. Jadi 45 menit ini kita sederhanain 45/60 ya, karena 1 jamnya sama dengan 60 menit. Nah, jadi 45/60 ini kita sederhanain, sama-sama kita bagi 15 jadi 3/4. Udah dapet ya. Kemudian baru kita masukin volumenya 120 dikali T-nya sama dengan 3/4. Jadi 120 dikali 3 sama dengan 360 dibagi 4, 90 km.
Ini untuk soal nomor 5, 10,5 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Nah, kalau yang seperti ini berarti kita rubah 10,5 km per jam menjadi meter per menit. Jadi 10,5 dikali dengan 1000 meter per 1 jam ya, sama dengan 10.500 per 60 menit. Jadi ini jamnya juga kita jadiin menit, karena yang di sana yang ditanya meter per menit. Jadi 10,5 ini kita kaliin 1000, jadi 10.500 per 60 menit. Kita bagi jadi hasilnya 175 meter per menit. Lanjut ya ke soal nomor 6. 55 menit sebelum pukul 1 adalah, atau pukul 13.00 adalah, jadi kita turunin, kita kurangin 13.00 kita kurang dengan 55. Nah, jadi 13.00 dikurang 55 sama dengan 12.05. Jadi 55 menit sebelum pukul 1 adalah 12:05 ya. Kemudian soal selanjutnya yaitu 4 liter per detik sama dengan titik-titik liter per jam. Nah, ini yang ditanya adalah liter per jam, sama seperti tadi ya. Jadi 1 jamnya ini sama dengan 3.600 detik, kemudian 4 liter per detik ya. Di sini 4 liter per detik kita jadi liter per jam. Jadi 4 liter per 1 per 3.600, karena ini liter per detik, kita jadiin liter per jam. Berarti karena 4 liter per 1 per 3.600, kita ingat kaidahnya ini bahwa akan 4 liter per 1 dibagi 1 per 3.600 sama dengan 4 dikali 3.600, itu sama ya. Karena kalau kita dalam pembagian pecahan, itu langkah pertamanya kita rubah tanda bagi menjadi kali, kemudian pecahan yang kedua kita balik. Nah, tapi kalau kita mau ambil simpelnya di sini langsung kita kaliin aja. 4 dikali 3.600 sama dengan 14.400. Next, ini soal ke-8. Debit air dari sebuah keran 200 dm kubik per menit. Waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam yang volumenya 48 m kubik adalah, jadi kita tulis dulu, diketahui debit sama dengan 200 dm kubik per menit, volumenya 48 m kubik, maka waktu yang diperlukan untuk mengisi bak dalam satuan jam adalah, jadi kalau sudah seperti ini, maka 48 m sama dengan 48 dikali 1000. Nah, m ini mau kita jadiin dm ya. Jadi makanya kita kali 1000, jadi 48.000 dm, kemudian dibagi dengan 200. Jadi volumenya ini kita bagi dengan debit. Karena tadi volumenya M, maka kita rubah dulu menjadi dm. Sudah dapat 48.000, maka tinggal dibagi 200, yaitu 240, kemudian dibagi dengan 1 jamnya sama dengan 60 menit dibagi dengan 60 menit. Jadi 240 dibagi 60 sama dengan 4 jam. Untuk soal ke-9 nih. Ayah pergi ke kantor mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam dalam waktu 45 menit. Jarak dari rumah ke kantor ayah adalah, nah yang diketahuinya kita tulis kecepatan rata-ratanya 50 km per jam. Waktunya yang ditempuh itu 45 menit. Jadi kita sederhanain dulu. 45 per 60 menit ya. Kita sederhanain, sama-sama kita bagi 15, yaitu jadi 3 per 4 jam. Maka jarak dari rumah ke kantor ayah adalah, nah untuk mencari ini ya, kita memakai rumus volume kali waktu. Jadi kecepatan rata-rata dikali dengan waktu, 50 dikali 3 per 4 sama dengan 150 bagi 4, 37,5 km. Nah, lanjut ya ke soal terakhir nih. Dalam sebuah kegiatan pentas seni, Pak Andi hadir 12 menit sebelum Pak Beni. Pak Beni hadir 8 menit setelah Pak Cipto.
Pak Cipto hadir 10 menit setelah Pak Dery. Ketika Pak Andi hadir, jam menunjukkan pukul 7.15. Siapakah yang hadir paling awal? Jadi di sini kita nyarinya, kita berpatokan dengan Pak Andi karena di sini waktunya yang sudah ditentukan itu adalah Pak Andi. Pak Andi hadir ini menunjukkan pukul 12. Kemudian Pak Cipto hadir 10 menit setelah Pak Dery. Jadi inilah hasilnya. Pak Andi 7.15, Pak Beni 7.27, Pak Cipto 7.19, dan Pak Dery 7.09. Jadi yang hadir paling awal yaitu Pak Dery 7.09 dan yang paling akhir itu Pak Beni 7.27. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda semuanya dan bisa mudah dimengerti dan untuk bekal selama nanti ujian penilaian akhir semester ya. Semangat. Oke, jika yang tidak mengerti nanti bisa tanyakan sama Bunda ya. Bunda akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.